Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, silakan ketua kelas dipimpin berdoa teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa belajar dengan baik dan diberi keberkahan. Amin. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen dulu. Hadir semuanya ya. Yang tidak hadir dua, siapa? Anggun sama Wawan. Oke. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, oh ya, sebelumnya kita doakan semoga yang sakit minggu depan kita bisa ketemu dan sudah sehat bisa ikut pelajaran. Amin. Allahumma. Oke, itu saja. Terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran kali ini, minggu kemarin sudah saya berikan materinya adalah tentang jangka sorong. Sekarang kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu mikrometer dan dial indikator ya. Mikrometer itu alat ukur juga sama seperti ini ya. Ini wujudnya mikrometer ya. Kalau yang kemarin kan jangka sorong. Ini fungsinya dan lain sebagainya hampir sama seperti jangka sorong, hanya saja ini lebih teliti lagi. Ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajarinya adalah mikrometer. Nah, sebelumnya kenapa kok saya atau kita belajar tentang mikrometer? Nah, mikrometer yang kita punya adalah mikrometer skrup yang model seperti ini atau yang offset mikrometer. Nah, tujuannya kita mempelajari ini, satu, kita bisa tahu cara penggunaan alat ini, kemudian kita bisa paham, mengerti cara membaca hasil pengukurannya ya. Kemudian nanti setelah ini kita praktek. Nah, dari praktek tadi saya harapkan semuanya bisa paham ya, berdasarkan hasil praktek tadi kalian semua bisa paham, mengerti fungsi-fungsi dari alat ini, kemudian bisa membaca alat ukur ini ya, kemudian sampai pada memecahkan sebuah permasalahan yang nanti akan saya berikan ke kalian dengan alat ukur ini ya. Diharapkan sama seperti yang ketika kemarin kita belajar tentang jangka sorong ya. Minimal bisa memahami tentang alat ukur ini seperti halnya yang kemarin. Oke. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya mau tanya dulu. Alat ukur ini kira-kira digunakan untuk ukur apa saja? Kampas rem yang diukur apanya? Ketebalan. Terus apa lagi? Kampas kopling. Kampas kopling yang diukur apanya juga? Ketebalan. Oke. Kalau ini dengan jangka sorong, kira-kira lebih teliti yang mana? Mikrometer ya, karena memang ini ketelitiannya 0,01, walaupun jangka sorong juga ada yang 0,01, hanya saja memang pada jangka sorong itu yang kita punya itu hanya 0,02 dan 0,05, sehingga kalau dibandingkan dengan mikrometer ini jauh lebih teliti yang 0,01 dari mikrometer. Oke, itu sebelumnya saya berikan tes dulu, kita nguji dulu, tes dulu, saya bagikan tes, nanti dikerjakan, saya beri waktu 1 menit ya. Oke, ini dibagikan dahulu ke teman-temannya. Yang ini tadi sudah
Oh ya, ini dibagikan dulu ke temannya. Terus yang di sebelah sana dibagikan, sudah saya siapkan. Silahkan dibagikan ke temannya yang belakang. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit untuk mengerjakan tes tadi. Satu menit ya, soalnya kan gampang. Kalau belum paham ya wajar, karena memang baru melihat dan belum kita pelajari. Silahkan dikerjakan dulu. Mikrometer Sudah ya? Dikumpulkan ke depan semua. Dikumpulkan semua ke depan. Dikumpulkan semuanya ke depan. Dikumpulkan semua ke depan. Ya, sini. Dikumpulkan di depan, diletakkan meja di depan. Oke. Dah? Oke, perhatikan. Sebelum saya mengoreksi dan menelaah itu, kita lihat dulu tayangan video berikut. Ini adalah video tentang penayangan atau menjelaskan mikrometer seperti yang kemarin saya berikan pada kalian pada saat pembelajaran jangka sorong. Perhatikan. Adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Mengukur ketebalan benda. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai. Ketelitiannya ini sama. Kemudian saya langsung masuk ke simak video berikut. Skala pengukuran. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama frame, kemudian skala utama. Nih, di skala utama berarti yang ada di batang ini. Kemudian skala noniusnya, anvil, spindle, ya. Ratchet untuk mengunci, ya. Oke. Sekarang cara penggunaannya. Dilihat, ini mutar. Kita sering ngomongnya tromol, tromolnya yang mutar, ya, untuk menggeser panjang dari spindle ini. Nah, bagian-bagiannya paham sedikit ya? Oke. Kemudian ini untuk mengkalibrasi supaya hasilnya lurus 0. Ini kan belum lurus, ini diputar sampai dia lurus 0. Nah, kalau sudah lurus 0 berarti sudah pas. Oke. Sekarang cara pembacaannya, perhatikan. Cara pembacaannya saya berikan pada simulasinya. Nah, nih, sebentar. Saya habiskan dulu. Oke, perhatikan. Nah, ini pada skala utama mikrometer, ya. Pada skala utamanya seperti ini. Nah, jadi pada skala utama mikrometer ini dari 0 sebelum sampai ke 1 mili, maka di bawah sudah dibagi separuh atau setengahnya. Jadi dari 0
0,5 atau setengah mili, 1 mili, 1,5, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan seterusnya. Sekarang cara membacanya perhatikan. Dari simulator ini cara pembacaannya perhatikan. Kamu lihat di sebelah kirinya tromol. Ini benda yang muter saya sering sebut tromol atau sleeve. Sebelah kiri itu garis yang di atas atau yang di bawah. Sekarang yang di atas dulu ya. Yang di atas ini ada angka 5, berarti tandanya 5 mm. Nah 5 mm ini ada sisanya lihat yang lurus ini. Berarti dari sini 35, 36, 37, berarti 5,37. Nah sekarang yang garis di bawah. Nah ini dari sini 5 turun ke bawah 5,5 ditambahkan sisanya. Sisanya yang lurus dengan garis tengah adalah 40. Berarti 5,5 ditambah 0,40 sama dengan 5,90. Nah, itu cara untuk membaca atau cara membaca dari jangka mikrometer. Kemudian mikrometer juga nanti saya gabungkan, ini cara membacanya. Kemudian saya gabung lagi dengan dial indikator, karena nanti arahnya saya akan berikan permasalahan yang akan kalian kerjakan itu berkaitan dengan silinder motor bakar. Nah, untuk mengukur silinder motor bakar maka yang digunakan adalah alat ukurnya mikrometer dan dial gig atau dial bor gig ini, dial indikator. Nah, dial indikator ini nanti saya gabung atau menggunakan bantuan ini untuk mengukur diameter silinder. Nah, satu contoh begini. Misalnya motor kalian sudah aus. Nih ya, aus silindernya, kemudian mau dibuat menjadi tidak aus lagi, dibubut, diburing ya. Maka harus diukur. Nah, pengukurannya adalah menggunakan alat ukur ini, dua alat ukur ini, untuk menentukan seberapa besar oversize yang akan dikerjakan oleh tukang bubut nanti. Maka harus diukur dulu. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Jadi untuk lebih memahamkan dan mematangkan materi ini, nanti kalian dibentuk kelompok dulu. Satu kelompoknya itu 4 anak, nanti saya berikan alat ukurnya, sudah Pak Guru siapkan di meja depan. Nanti setiap kelompok maju untuk ambil alat ukur dan LKPD-nya. LKPD-nya sudah saya bagikan setiap anak satu-satu dan lembar jawabnya. Oke, Mbak ini nanti bergabung 4 sesuai dengan yang ada. Silahkan diambil alat ukurnya dan ini dibawa ke sana, Mas. Ya. Nah, ini ke sana. Yang ini juga sama, ya. Ini sudah dibagikan. Nah, yang sebelah belakang sudah saya berikan, sudah siapkan di mejanya masing-masing, ya. Yang sebelah sana juga sama, sudah saya berikan masing-masing. Dibaca dulu LKPD-nya, sudah satu persatu dipegang. Dibaca terlebih dahulu, kemudian coba pecahkan. Di situ sudah ada materinya untuk memecahkan atau untuk menyelesaikan dan membaca mikrometer. Alat ukur dial bor gig-nya sudah saya setting, jadi kamu tidak perlu nyeting dulu karena materinya masih di mikrometer titik beratnya. Jadi dial bor gig-nya sudah saya setting terlebih dahulu. Silahkan dibuka LKPD-nya, ikuti petunjuknya, kerjakan. Silahkan. Terus untuk membaca mikrometernya, untuk membaca mikrometer kalian bisa menggunakan simulator yang sama seperti punya Pak Guru ini, ya. Sama simulatornya seperti ini, ya.
kalian bisa buka di HP kalian ya. Di sini ya. Untuk membuka simulatornya ini di link yang bawa HP silahkan dibuka. Ini linknya ya. Linknya untuk simulator yang ada di HP. Nanti kalau kamu bingung, kalian bingung membacanya, silahkan dibaca. Silahkan dilihat di simulatornya. Oke, silahkan dikerjakan. Coba diukur. Sudah mulai diukur, ya dipasang dulu. Diukur. Nah, ngukurnya 3, bawah, atas, tengah sama bawah. Ya. Diukur di 3 posisi ya. Atas, tengah, bawah. Terus nanti diukur menggunakan mikrometer. Kalau seret dimiringkan, nanti nggak rusak. Ya, sudah mulai dikerjakan. Nah ya seperti itu. Ukurnya yang atas, tengah, bawah. Nanti diukur di sini. Coba lihat, keluarkan. Diukur dulu di sini. Ya, diukur di sini. Kemudian dibaca hasilnya. Hasilnya dibaca, tuangkan dalam LKPD. Ya. Oke, terus yang berikutnya, nah yang punya kamu kan ini ya, ini di tengah, di atas, tengah sama bawah. Hasilnya dituangkan di dalam LKPD. Oke, gimana? Bisa? Ya, titik dulu, diluruskan sampai tegak lurus. Turun lagi, turun dulu. Nah, coba sini. Nah, ini udah turun ya. Kalau mau ngambil jangan langsung dipaksa ya, nanti enggak ini. Dah. Sudah? Oke, sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, ada yang sudah selesai dan berani menyajikan di depan? Sudah? Ada yang berani menyajikan di depan? Ya? Sudah? Oke, silahkan. Yang satu masukkan datanya di komputer ya. Sini. Boleh dimasukkan datanya. Silakan, Quran saja. Oke, dengarkan yang lain sembari mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan. Fungsi mikrometer untuk mengukur ketebalan, diameter luar dan dalam, panjang benda, hasil pengukuran, jenis pengukuran kilogram. Yang tadi saja. Yang tadi saja. 2 X2 50,10. Ya. X3 50,08 mm. D1 50,06 mm. D2 50,09 mm. D3 0 ya, bukan kosong. 0. Nah, 50,08. Terus hasil pengukuran 0,10 mm. oke. Nilai oversize Oversize itu nilai yang akan dibubut ya. Berapa? 0,25 mm. 0,25 mm. Berarti oversize pertama ya.
Oke. Oversize 0,25 mm. Ya. Hasil analisis pengukuran X2 dikurangi X1 sama dengan 0,10 mm. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, itu saja. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Oke. Sudah? Ya. Sudah selesai ya? Ya, oke. Udah cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari rangkaian pembelajaran tadi sudah paham semua ya? Sudah? Oke, kalau sudah kita coba kerjakan tes yang tadi. Tadi kan kalian belum bisa atau belum saya kasih pembelajarannya tentang mikrometer. Sekarang kita kerjakan kembali mikrometer tesnya yang tadi sama. Dibagikan dengan temannya yang tadi. Saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit selesai. 1 menit selesai untuk 1 menit selesai untuk mengerjakan post testnya. Yang tadi silahkan dikerjakan. Tadi kan belum tahu, sekarang sudah paham. Dikerjakan dulu. Dikerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, terima kasih dipegang. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, ada nggak yang bisa menyimpulkan, bisa merefleksikan tadi dari awal sampai akhir fungsinya mikrometer, kemudian cara pengukurannya, cara penggunaan, sampai pada cara membacanya? Silakan, ada yang bisa? Silakan. Ayo. Ya, Mas Rusdan, seperti yang tadi. Oh, ini alat ukurnya. Silakan kita review bersama. Oke, dengarkan, yang lain mendengarkan. Mas Rusdan memberikan penjelasan, mereview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan mikrometer. Ya. 1. Anvil. Fungsinya adalah untuk menggeser, proses geser diletakkannya suatu benda. Anvil berarti itu bagian-bagiannya. Sekarang cara membacanya. Sama fungsinya, kemudian cara membacanya. Fungsinya untuk apa? Mengukur ketebalan benda. Oke, sekarang cara membacanya. Cara membacanya. Kalau nulis berputar. Ya, kemudian di 40 Oke. 10. Ya, oke. Oke, itu cara pembacaan dari mikrometer. Jadi saya harapkan setelah ini kalian semua sudah paham tentang mikrometer seperti yang ada pada layar. Sampai di sini jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, terima kasih Mas Rusdan dan yang lainnya. Sebelum saya tutup, nanti kalian kerjakan refleksi dulu di Google Form yang ada pada sini ya. Ini nanti dikerjakan, sudah saya bagikan di grup kelas, dikerjakan, nanti saya ambil hasilnya. Kemudian untuk kali ini pembelajaran sampai di sini, nanti kita sambung pembelajaran berikutnya di materi yang berbeda, di alat ukur
listrik ya, alat ukur listrik. Karena sekarang alat ukur mekanik, besok alat ukur elektrik. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.